Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk melihat keunikan dan karakteristik peserta didik. Saya, Kustalani, dari SMA Negeri 1 Matangkuli, akan menjelaskan praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan CRT dengan judul Literasi Numerasi Melalui Digitalisasi Sekolah Jengki Aceh dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan CRT. Nah, inilah pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita gunakan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat lebih lanjut tahapan-tahapan dari video praktik baik yang saya sudah lakukan, mulai dari situasinya bagaimana, tantangan yang dihadapi, aksi, dan juga refleksi dan dampak dari pembelajaran tersebut. Kondisi sebelum dilakukan pembelajaran dengan pendekatan CRT dan pembelajaran berdiferensiasi, sebelumnya terlihat bahwa siswa belum antusias untuk belajar fisika. Mereka asik mengobrol, mereka tidur-tiduran, mereka tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Hal inilah yang membuat saya berpikir bagaimana supaya siswa-siswa saya ini dapat belajar dengan tekun, belajar dengan baik, dan mereka termotivasi untuk memperhatikan penjelasan materi-materi yang ada di depan kelas. Berdasarkan situasi awal tadi, maka tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana belajar fisika itu bisa menyenangkan. Bagaimana belajar fisika itu bisa sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik. Dan juga bagaimana caranya agar materi-materi pembelajaran fisika tersebut bisa lebih hidup dan bermakna bagi mereka. Selanjutnya, aksi yang saya lakukan berdasarkan tantangan dan situasi. Langkah-langkahnya dimulai dari saya mengidentifikasi kemampuan awal dari peserta didik. Selain mengidentifikasi kemampuan awal dengan menggunakan asesmen awal, saya juga melakukan asesmen untuk melihat gaya belajar dari peserta didik tersebut. Untuk melakukan asesmen awal, saya menggunakan Google Form dan Mentimeter. Setelah melakukan asesmen awal, saya kemudian memulai pembelajaran dengan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, maka saya mengarahkan siswa untuk dapat memilih konten pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Beberapa konten pembelajaran yang ada di sana, ada yang berbasis video, berbasis e-modul, dan juga buku-buku digital yang bisa mereka buka dan bisa mereka pelajari terkait dengan energi. Setelah mereka mempelajari, maka para peserta didik ini membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah mempelajari beberapa konten-konten yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, maka para siswa diajak untuk membuat rangkuman terhadap bahan bacaan yang mereka baca sebelumnya maupun yang mereka nonton sebelumnya di video pembelajaran yang ada di jurnal fisika tersebut. Setelah anak-anak mempelajari konten sesuai dengan minat dan bakat mereka, maka para siswa diajak untuk melihat secara visual dan secara langsung alat penumbuk padi, yaitu Jengki Aceh yang ada di dekat sekolah. Siswa dibagi kembali menjadi beberapa kelompok dan kemudian mereka diberikan tugas sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kelompok pertama membuat video penjelasan terkait energi kinetik dan energi potensial yang ada pada jengki. Kelompok kedua memilih untuk menghitung energi yang dihasilkan dari proses penumbukan dan membuat hasilnya melalui aplikasi Canva. Dan kelompok terakhir membuat dan menggambarkan jengki Aceh dan jenis-jenis energi yang ada pada jengki tersebut. Para siswa dijelaskan bagaimana cara kerja jengki Aceh
Ini bertujuan untuk mengenalkan kembali budaya-budaya daerah di sekitar mereka. Setelah siswa mengerjakan tugas, maka siswa tersebut mempresentasikan hasil kerja mereka dengan menggunakan berbagai platform yang mereka sukai. Apakah video, apakah Canva, ataupun Carta yang mereka buat semenarik mungkin dan mereka sudah membuat dengan bagus dan interaktif. Setelah mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian mereka menjawab beberapa soal latihan untuk menguji pemahaman siswa. Terlihat siswa begitu semangat dan antusias mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada kuisis. Tahapan terakhir dari pembelajaran fisika yaitu tahapan refleksi. Tahapan refleksi ini untuk melihat dampak dari pembelajaran fisika melalui pendekatan CRT dan berdiferensiasi. Yang terlihat bahwa hasil belajar siswa sudah mulai meningkat berdasarkan soal-soal latihan yang dikerjakan oleh peserta didik melalui kuisis. Pembelajaran fisika tidak harus selalu dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa dilakukan di mana saja dan dengan cara yang menyenangkan. Pembelajaran fisika akan lebih menyenangkan dengan membawa peserta didik melihat implementasi beberapa alat-alat tradisional yang ada di sekitar mereka. Dengan belajar dari alam dan kearifan lokal, maka peserta didik dapat menghargai lingkungan dan mengembangkan kreativitasnya. Saya melihat pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Kustalani sangat menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Penggunaan teknologi digital seperti simulasi energi, virtual field trip, dan aplikasi interaktif memudahkan siswa memahami konsep yang mungkin sulit dijelaskan secara konvensional. Integrasi kearifan lokal melalui alat seperti jengki juga membuat siswa lebih menghargai budaya lokal. Siswa terlihat lebih antusias dan proses belajar menjadi lebih dinamis. Ini adalah contoh bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dengan baik. Saya sangat bangga dengan inovasi pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Kustalani. Pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan teknologi digital melalui pendekatan CRT seperti jengki dalam memahami konsep energi benar-benar menunjukkan bagaimana kurikulum merdeka dapat diterapkan secara efektif. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan keragaman kebutuhan siswa, tetapi juga meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Siswa terlihat lebih termotivasi, kreatif dan kritis. Kami berharap metode ini bisa menjadi inspirasi bagi guru lainnya di sekolah ini. Saya sangat senang dengan cara pembelajaran Bapak Kustalani karena kami bisa belajar sambil menggunakan teknologi seperti membuat simulasi dan bermain kuis online. Menggunakan jengki untuk belajar energi membuat saya jadi lebih paham bagaimana konsep energi bekerja, tidak hanya dalam teori tapi juga di kehidupan sehari-hari. Belajar jadi tidak membosankan dan kami juga jadi tahu tentang budaya kita sendiri. Terima kasih Bapak. Pembelajaran dengan Bapak Kustalani sangat berbeda dari biasanya. Kami bukan hanya belajar dari buku, tapi juga menggunakan alat digital dan belajar tentang budaya lokal, seperti jengki. Ini membuat saya jadi lebih paham tentang energi dan bagaimana hal tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan oleh nenek moyang kita dulu. Saya suka belajar dengan cara ini karena saya bisa berekreasi, bekerja sama dengan teman-teman, dan mendapatkan pengalaman baru yang tidak membosankan. Semoga kami bisa terus belajar seperti ini di pelajaran-pelajaran lainnya. Dengan belajar dari alam, kita bisa meningkatkan kreativitas peserta didik kita. Kemudian dengan kita belajar dari alam, kita bisa mengajarkan siswa-siswi kita untuk lebih menghargai alam, menghargai lingkungan, menghargai budaya. Nah, di dalam pembelajaran fisika, kita bisa melihat berbagai macam alat-alat tradisional yang dimanfaatkan, yang digunakan oleh leluhur kita. Dengan mendekatkan para siswa kita di dalam pembelajaran fisika dengan alat-alat yang digunakan di dalam pertanian tradisional dan budaya kita, maka kita mengangkat kembali budaya dan juga mengajarkan anak-anak menghargai budaya kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.